Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan Bapak membuat video ini untuk penjelasan sebetulnya ya. Jadi ada beberapa siswa yang masih bertanya mengenai program latihan kebugaran jasmani. Mudah-mudahan dengan video ini kalian lebih jelas lagi penjelasan cara membuat latihan program kebugaran jasmani. Berikutnya kita mulai saja ke proyek latihan kebugaran jasmani. Maksudnya kalian diberikan tugas itu yang paling penting adalah kalian membuat program latihan kebugaran jasmani. Nanti penilaiannya berupa penilaian proyek. Dimana yang harus kalian lakukan adalah melakukan tes awal. Kenapa harus melakukan tes awal? Tes awal ini adalah digunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang gitu kan ya, dari tes awal. Sebetulnya tes kebugaran jasmani itu lumayan cukup banyak, tapi Bapak buat yang esensialnya atau yang paling pentingnya gitu ya. Jadi kalian melakukan tes awal. Setelah tes awal kalian melakukan mengidentifikasi kebutuhan apa saja kira-kira yang bisa saya latihkan gitu kan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun program latihan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah dipelajari pada minggu sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan program latihan yang sudah kalian buat. Dan yang kelima adalah membuat laporan mulai dari tes awal, kemudian program latihan, dan tes akhir. Nanti kalian mengevaluasi kira-kira latihan kebugaran jasmani masih ada kekurangan atau tidak, hambatannya di mana, dan sebagainya. Artinya lebih ke arah laporan akhir saja. Berikutnya tahapan program kebugaran yang kalian harus tentukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Untuk apa kalian melakukan tes kebugaran jasmani? Misalkan untuk memelihara daya tahan tubuh misalkan, atau meningkatkan daya tahan, meningkatkan kekuatan, meningkatkan kecepatan, dan sebagainya. Yang berikutnya menyusun rencana yang sistematis. Artinya susun rencana membuat program latihannya secara sistematis. Yang ketiga melaksanakan program yang sudah disusun. Yang terakhir adalah evaluasi dari kegiatan program latihannya, kira-kira apa yang masih kurang, yang harus perbaikan di sebelah mana, dan sebagainya. Baik, berikutnya ini adalah contoh rancangan latihan program kebugaran jasmani. Maksudnya begini, ini adalah format yang harus kalian buat. Format pertama adalah format rancangan latihan kebugaran jasmani. Kalian isi di sini. Yang pertama nama latihannya latihan kebugaran jasmani, jelas ya. Yang kedua lama latihan. Dikarenakan saya memberikan proyek ini selama 4 minggu, kalian tulis 4 minggu. Jumlah latihannya berarti seminggunya ada 3 kali seminggu. Kenapa 3 kali? Karena ada asumsi bahwa kalau kalian istirahat, selama istirahat itu artinya tidak melakukan olahraga, istirahat 3 kali 24 jam saja itu bisa mengurangi kemampuan kalian. Jadi jangan sampai kalian istirahatnya lebih dari 3 hari. Nah, jadi jumlah latihan itu secara logikanya apabila misalkan ada selang-seling istirahat seperti itu, berarti ada 3 kali dalam seminggu latihannya. Berarti kalian jumlah latihannya sebanyak 12 hari atau 12 kali latihan ya, 12 hari latihan. Ditulis tujuan latihannya untuk apa, ini udah jelas ya petunjuknya, tinggal diisi sama kalian. Tergantung kalian mau apa saja yang kalian gunakan atau yang ingin kalian latih. Yang berikutnya adalah sasaran latihannya, ini yang lebih spesifik diisinya. Kalau ini hanya kekuatan saja, misalkan kecepatan. Kalau di sini kekuatan itu kan banyak, adalah melatih power, ada melatih daya tahan otot, ada yang melatih kekuatan otot perut, dan sebagainya. Ini kalian isi di sini nanti. Yang berikutnya adalah tes yang dilakukan. Tes itu baik tes awal dan tes akhir ya. Tes itu yang Bapak berikan dah. Tinggal kalian tulis aja sateran 6x10 meter misalkan. Kemudian push up berapa detik kan, sit up dan sebagainya yang Bapak demikian kalian yang Bapak tugaskan. Yang terpenting kalian tulis tes yang dilakukannya. Nah, kemudian harus hati-hati, latihan dan tes berbeda. Kalau tes ada batasan waktu, kalau latihan tidak ada ya. Kalau latihan itu sesuai dengan programnya, seperti misalkan 10 kali tapi tidak di waktu. Kalau tes itu harus di waktu ya. Kalau untuk push up atau sit up atau dengan jarak gitu, karena ada, kalau tes itu mengukur berarti ada alat ukurnya ya.
bisa waktu, bisa jarak gitu. Yang kedua yang harus kalian buat adalah format mingguan. Setelah kalian membuat rancangan latihan kebugaran jasmani secara umum, kalian yang kedua buat program mingguan. Dikarenakan ditugaskannya 4 minggu, berarti kalian membuat 4 minggu juga gitu. Kemudian, nah checklist ini bukan berarti belum dilakukan tidak di checklist. Yang sudah dilakukan di checklist bukan. Checklist ini hanya untuk penanda. Misalkan kekuatan otot lengan latihannya apa, push up. Di hari apa aja mau latihan push up. Kalau misalkan di hari Senin, Rabu, Jumat misalkan, tinggal di checklistnya di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat gitu. Maksud Bapak seperti itu ya. Jadi ini tetap harus dibuat. Paham ya sampai sini. Nah, kemudian kekuatan otot perut, daya tahan. Komponen latihannya apa saja, tergantung tujuan kalian apa. Kalau tujuan latihannya melatih kekuatan, berarti jenis latihannya ya kekuatan. Jangan sampai kalian ingin melatih kekuatan, jenis latihannya kecepatan. Yang salah kalau begitu. Contoh kekuatan otot lengan dengan apa jenis latihannya? Push up, ini udah benar. Tidak hanya push up, bisa pull up, bisa dip gitu kan. Kemudian kekuatan otot perut juga tidak hanya sit up, ada crunch, kemudian ada ada plank ya dan sebagainya. Kalau daya tahan itu ada cross country, ada fartlek dan sebagainya. Artinya banyak, kalian tinggal pilih gitu sebetulnya. Ya ini hanya contoh saja. Berikutnya setelah kalian buat 4 minggu, Pak, pertanyaannya boleh nggak jenis latihannya sama antara minggu 1, 2, 3, 4? Boleh lah. Ya, untuk memudahkan kalian boleh, supaya kalian tidak pusing gitu ya. Tetap kalian lakukan itu boleh. Kemudian yang berikutnya, apa yang membedakannya? Nah, membedakannya adalah di program hariannya yang membedakannya. Nah, program harian ini adalah deskripsi dari program mingguan. Kalau mingguan kan secara umum seperti ini. Nah, tinggal kalian nanti dibuat secara detailnya, push up berapa kali, sit up berapa kali gitu ya dan sebagainya. Ini contoh. Nah, kalian buat bukan hanya 1 minggu tapi 4 minggu. Apa yang membedakan? Ini yang membedakan. Ketika minggu ke-1 kalian jogging 20 menit, di minggu kedua harus ada peningkatan. Ini yang dinamakan beban bertambah. Ada prinsip beban bertambah. Kemudian yang kedua, misalkan push up 10 kali 3 set. Penambahannya di mana? Bukan di setnya ya, tapi di push up-nya. Misalkan 10 kali 3 set. Ini artinya 10 kali 3 set ini kalian melakukan 10 kali 3 set atau 3 pengulangan. Misalkan 1, 2, 3 sampai 10, istirahat 2 menit, kemudian diulang lagi sampai 3 kali pengulangan. Begitupun sit up. Nah, yang minggu kedua kalian ada peningkatan 15 misalkan kali 3 set. Nah, penambahannya jangan signifikan seperti misalkan dari 10 langsung 30. Nah, itu nggak akan mungkin. Sesuai kemampuan saja. Kalau misalkan kalian menambahnya per minggunya 2, ya 2 tambah. Ya. 3 ya 3. Kalau langsung 5 penambahannya, kalau memang mampu ya silahkan, asalkan dilakukan dengan baik dan benar. Jangan asal 10, jangan asal 15, tapi dilakukannya tidak benar. Jadi gerakannya harus benar. Nah, ini maksudnya. Di minggu ketiga nanti jangan 15, berarti tambah lagi. Gitu kan? Ini 30 menit, di minggu ketiga jangan 30 menit, tambah lagi 35 misalkan atau 40. Yang jelas jangan langsung ke 1 jam ya. Jadi bertahap saja peningkatannya. Minggu kedua, minggu ketiga juga seperti itu, minggu keempat juga seperti itu. Nah, baik, itu saja mungkin dari Bapak untuk penjelasan itu ya, penjelasan materi tentang bagaimana cara membuat program latihan. Sekali lagi dibuat tiga-tiganya, mulai dari program rancangan ya, kemudian program mingguan, program harian. Ya, ini hanya contoh saja, ini seperti ini. Kemudian yang berikutnya, tolong ketika melakukan tes awal harus sesuai dengan apa yang sudah saya berikan, karena banyak sekali yang salah melakukannya. Sampai vertikal jump itu ada yang 2 meter, nggak mungkin. Itu harus dites ulang ya. Jadi nanti akan Bapak periksa, kalau nggak masuk akal Bapak akan tes ulang gitu kan ya. Berikutnya untuk lari.
lari itu 1200 meter nggak akan mungkin sampai 240 menit. Ada yang mengisi 240 menit, itu salah ya, harus diulang. Menggunakan apa? Di aplikasi di HP bisa. Itu rata-ratanya ada yang 12 untuk putri ya, ada yang 10 kalau putra, ada yang 8 menit, ada yang 9. Jangan ditembak, kalian harus dites. Jadi sekali lagi lakukan dengan jujur ya. Kalau memang masih kurang paham silakan kalian menghubungi Bapak di WhatsApp Bapak. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila masih saja belum paham, silakan kalian tanyakan secara pribadi ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.